Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita juga akan ngecek nih di pasar-pasar ada di Jakarta dan juga Bandung. Apakah minyak kita ini masih beredar di pasaran? Sudah ada rekan kami, ada Rizka Sasabila di Jakarta dan Cepi Kurnia di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Jakarta terlebih dahulu ya. Ada Rizka Sasabila. Rizka, bagaimana pantauan Anda? Masih ada nggak nih minyak kita? Masih ada nggak minyak kita yang beredar? Iya Putri, Arifadi dan juga pemirsa, saya berada di kota Tangerang. Langsung saja di belakang saya ada salah satu toko sembako yang ada di Pasar Anyar Tangerang. Untuk mengetahui, tadi sih saya ngeliat masih ada minyak kita nih yang dijual. Kita langsung tanya aja yuk ke penjualnya. Selamat pagi Ibu. Boleh tanya-tanya sebentar Ibu? Boleh. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Lili. Ibu, nah Bu, sejauh ini penjualan minyak kita nih kalau di kota Tangerang sendiri masih agak langka-langka nggak sih Bu? Ya begitulah ya, masih agak belum merata. Belum merata ya. Kalau misalkan dari Ibu distributornya sendiri ini ada dikasih tahu nggak Bu mungkin kelangkaannya karena apa gitu? Tahu ya katanya sih Dari susah dari sananya. Iya. Pabriknya emang susah gitu ya Bu? Iya. Kalau Ibu sendiri nih ngejual 1 liter berapa Bu? 18.000. 18.000. Dari sananya kalau boleh tahu dapatnya berapa? 17. 17. Cuma dapat ambil untung 1.000. Iya. Tapi peminatnya ini masih banyak ya Bu ya? Banyak, peminat banyak. Kalau Ibu sendiri ini nyetok kira-kira berapa Bu? Tergantung dari sananya ya. Kalau ada kadang minta 10 gitu. Kalau lagi ada ya kadang 5, nggak tentu. Tapi ini kan lagi rame nih Bu tentang takaran minyak kita yang berbeda dari di kemasan. Tanggapan Ibu sebagai penjual gimana nih Bu? Apa ya? Ya ngikutin aja lah ya. Dirugikan gitu Bu ya? Iya. Dijual juga lebih jadinya kasihan kita ngebohongin. Iya, padahal saya mah beli apa adanya gitu. Oke, tapi sejauh ini masih banyak ya Bu? Ibu merasa dirugikan juga ya? Iyalah, soalnya kan pembeli juga ngomong, "Ci ini tahu ya Bu, saya kan beli cuma segitu." Ibu dapat langsung dari distributornya udah segitu ya Bu ya? Iya, Tapi sejauh ini memang masih banyak yang cari ya Bu ya? banyak. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Nah, Putri, Arifadi dan juga pemirsa, tadi itu memang masih agak sulit dicari, namun penjualannya ini memang masyarakat ini masih menjadi peminat, ya masih banyak peminatnya. Seperti itu, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Rizka Sasabila dari pasar atau warung di Tangerang ya. Sekarang kita beralih ke Bandung. Cepi, kalau di Bandung sendiri bagaimana? Masih adakah peredaran minyak kita di sana? Iya, Putri dan Arifadi setelah Iwan. Pagi ini saya sedang berada di Pasar Jol di Kota Bandung, di mana memang untuk minyak kita yang kemarin sempat ramai di sana takarannya kurang, dan juga memang di Pasar Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung ini pasokan minyak kita menurut pedagang ini cukup sulit didapat. Terlihat seperti yang gambar di layar kaca ini, hanya merek lain, dan meskipun ada beberapa saja merek minyak kita yang kemasan botol, dan ini yang kemarin sempat ramai karena takarannya berkurang. Baik, Putri dan Arifadil, kita tanyakan ke pedagang. Bu, maaf, dengan siapapun namanya? Bu Ruswati. Ya. Ini untuk minyak kita gimana nih? Ya, rada susah didapatnya. Ibu sendiri sejak kapan udah lama nggak dapat minyak kita? Ya, lumayan lama. Udah lama ya. Kan sekali-kali aja ada yang lewat nawarin COD-an dari COD-an. Tapi kalau untuk harganya sendiri kan kalau di harga eceran tertingginya 15.700. Ibu dapat yang mahal berarti dijualnya mahal lagi. Iya. Oh gitu. Dia standar segitu aja lah, antara 17. Oh gitu. Tapi sama di para pedagang juga sulit dapat ribu. Sakit sih pengpulusan. Ibu kemarin kan sempat ramai juga nih, takarannya berkurang. Ada komplain nggak pembeli? Ya, ada komplain, tapi saya jelaskan karena memang dari sananya kemasannya demikian, jadi saya nggak bisa mana ya, jadi saya mengasih tahu memang isinya nggak pas, nggak sesuai.
Ya, Arif Fadil dan Putri itulah salah satu pedagang yang menyatakan bahwa minyak kita di pasar Ancor, Kecamatan Regol, Kota Bandung ini pasokannya kurang dan memang ketika dapat pun itu harganya cukup tinggi sehingga dijual ke konsumen atau pembeli dengan harga di atas eceran tertinggi ya, Rp18.000. Begitu Arif Fadil dan Putri. Baik. Baik, Cepi dan juga Rizka Salsabila ya. Terima kasih. Saya ingin langsung ke DPR nih, Mas Rifki. Kalau kita melihat di lapangan, nanti kalau misalnya minyak kita ini kemudian dengan sporadis gitu ya, pemerintah menarik dulu sajalah gitu. Ujung-ujung tambah susah lagi nanti para UMKM gitu loh untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi dengan dibiarkan takarannya nggak sesuai, harga pun juga dimainkan. DPR bagaimana? Jadi begini Mas, ini kan temuan ini ada beberapa ya. Ada temuan yang pertama harga HET di atas HET. Banget. Terus pertemuan tidak sesuai takaran. Ya. Terus ada temuan juga produsen nakal. Ya. Nah, Satgas Pangan ada kemarin penangkapan 3 kalau nggak salah. Ya. Nah, dan ini juga perlu didalami lagi. Permainannya ini tidak hanya di produsen, tapi di distributor. D1, D2, D3. Ada kemungkinan di situ. Jadi kayak yang tadi kita bicarakan, anak perusahaan yang pengemasan. Nah, saya ada temuan satu lagi bahwa sebenarnya di pengecer sekalipun di bawah itu memang mereka menjual minyak kita di atas HET. Karena apa? Karena meskipun minyak kita ini dijual di atas HET, ini harganya masih jauh lebih murah daripada minyak lain di pasaran. Jadi masyarakat tetap aja nyerap gitu. Nah, kalau kita menghentikan itu, makin susah masyarakat nanti. Iya. Nah, yang seperti saya bilang tadi kan gitu ya. Kalau kita sporadis, kita stop, kita tarik semua. Jadi nah, harusnya solusinya apa? ya mungkin Kemendak dan beserta Satgas Pangan melakukan pengawasan yang secara berkelanjutan. Jadi ini tetap dilanjut aja? Yang sudah beredar, misalnya kayak tadi di warung-warung masih ada tuh. Ya, kan itu harus pengecekan tuh. Nah, kan ini pemberitaan sudah mulai masif ya. Jadi kita berharap dari konsumen-konsumen dan ini lebih jeli lah, lebih jeli. Kalau tidak 1 liter ya jangan dibeli gitu dulu. Mas Rifi, yang perlu dijelaskan juga, ini kan sangat berbeda tentunya bila mana kita membandingkan LPG melon, ya gas melon dengan minyak kita ini. Betul. Sekali lagi ini kan bukan minyak yang bersubsidi. Bukan. Nah, jadi ini awalnya gimana nih? Jadi ketika koordinasi dengan pemerintah nih DPR. Jadi begini, minyak ini adalah penugasan dari Kementerian Perdagangan kepada produsen yang memproduksi minyak. Nah, produsen diberikan izin ekspor dengan syarat memberikan penugasan untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Jadi misalnya dia pengen ekspor dengan label-label brand ternama tersebut, tapi tolong kuota itu disediakan juga untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, untuk kebutuhan dalam negeri. Dan saya belum ngerti detailnya perbandingan kuotanya ya, yang harus diserap di dalam negeri atau diekspor. Dan harganya sudah ditentukan di dalam demo tersebut, namanya DPO, Domestic Price Obligation. Nah, itu sudah ditentukan oleh Kemendak. Jadi produsen ini harganya sekian, terus D1 sekian, D2 sekian, itu sudah sampai ke titik HET 15.700 itu sudah ditentukan oleh Kemendak. Ini kan syarat-syaratnya juga banyak ya untuk akhirnya bisa beredar begitu ya, mulai dari harga sudah ditentukan semuanya begitu. Tapi kok masih banyak ya perusahaan-perusahaan atau PT-PT ini yang nekat bahkan berulang gitu ya, berani untuk mengurangi takaran volume dari minyak ini. Apa kira-kira faktor yang membuat mereka tuh seakan-akan ya tutup mata gitu kan? Ya, yang pertama memang mungkin karena kita juga harus mengevaluasi apakah HET ini juga fair buat mereka ya, perlu dihitung ulang. Yang kedua, pengawasan yang tidak berkelanjutan. Jadi kasus ini kan sudah berkepanjangan sebenarnya. Ini kasus yang berulang. Jadi kayak Kemendak ini memang saya melihat kurang serius untuk menangani ini. Jadi kayak kasus ini kayak permainan ini pencet balon.
Jadi melendung di sini kita pencet, melendungnya sebelah kanan, nah, begitu. Jadi Nggak tuntas sih. mereka bergerak hanya ketika ada aduan-aduan dan temuan-temuan. Seperti saat ini. Seperti saat Viral ini. dulu. Tapi maintain controllingnya begitu. Betul. Nah, ini yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, DPR sebagai salah satu fungsinya kontrol, bagaimana komunikasi dengan pemerintah terkait hal ini? Nah, gitu loh? kemarin tanggal 3, kebetulan tanggal 3 Maret kami ada RDP dengan Kementerian Perdagangan dan kami sudah mengangkat itu. Sebelum RDP itu kami anggota Komisi 6 ini melakukan survei di dapil masing-masing. Karena kita pengen tahu nih harga komoditas pada saat Ramadan ini bagaimana dan laporannya naik dan kami mendapatkan laporan HET minyak kita masih di atas. Tuh kan. Ada atas HET gitu. Padahal sudah berjalan 8 bulan lalu. Di atas HET. Dievaluasi nggak sih? Apanya? Iya. Yang sudah 8 bulan lalu ini gitu. Nah, makanya itu kita sudah minta ke Kemendak untuk ini harus ini terus pelaporan di daerah bagaimana Satgas Pangannya ini gitu. Nah, memang Kemendak juga tidak bisa sendirian. Satgas Pangan ini harus melibatkan kepolisian, melibatkan pertanian begitu. Nah, regulasi Satgas Pangan ini memang kadang-kadang berbeda di setiap daerah karena ini kan di setiap kabupaten antar dinas gitu. Nah, ini yang harus diformulasikan agar Satgas Pangan ini bisa melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Nah, kami kalau memang ini diperlukan, kami juga pengen memanggil kembali Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Menteri Perdagangan. Saya rasa harus, Mas Rifki. Ya, untuk bagaimana memformulasikan roadmap, roadmap pengawasan dan monef juga. Jadi tidak hanya roadmap, jadi monitoring terus. Jadi berkelanjutan. Jangan ketika ada kasus baru rame, ketika kasus baru rame. Ini sudah berkelanjutan soalnya. Oke, baik. Monitoring dan juga tindakan tegas pastinya ya. Betul, Karena nggak hanya satu perusahaan, 1, 2, atau 3 tersangka mungkin yang ini pasti banyak melibatkan banyak pihak begitu ya. Tapi nanti kita bahas ya usai jeda berikut. Kami masih akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami.